Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang konsep kearifan lokal ya, bahwasanya kearifan lokal tidak terlepas dari nilai-nilai yang dipertahankan di suatu daerah atau komunitas tertentu. Ya, bisa dibilang nilai-nilai tersebut tentu tidak akan mudah diubah paradigma atau sudut pandangnya, maka diperlukan strategi pemberdayaan komunitas agar pengaruh positif dari kearifan lokal tetap terjaga, namun masyarakat atau komunitas dapat mempelajari dan mengubah hal-hal yang dianggap perlu diubah. Untuk itu, kita akan membahas konsep pemberdayaan komunitas terlebih dahulu. Di bagian-bagiannya ada yang hakikat pemberdayaan komunitas, lalu disambung ke tujuan dan sasaran pemberdayaan komunitas, prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas, siklus pemberdayaan komunitas, dan tahap-tahap dan aktor pemberdayaan komunitas. Langsung saja kita ke pemberdayaan komunitas. Secara etimologi, pemberdayaan komunitas itu kan berasal dari kata daya ya, yang berarti kekuatan atau mengembangkan kemampuan. Jadi pemberdayaan itu dapat diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya atau kemampuan atau kekuatan atau proses pemberian daya dari pihak yang kurang atau belum berdaya. Artinya, pemberdayaan itu boleh dikatakan sebagai eh, dari yang tadinya tidak berdaya menuju berdaya, dari yang tadinya tidak mampu menuju mampu, dari yang tadinya tidak kuat menjadi kuat ya. Langsung pemberdayaan menurut para ahli. Di sini kalian bisa lihat ya tentang pemberdayaan menurut para ahli, boleh kalian baca sendiri dan pahami masing-masing. Dan masih tentang pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Krisdiat Miko, terus ada kata World Bank dan ini. Nah, tentang pemberdayaan komunitas itu sendiri, ya komunitas ya. Komunitas di sini dituliskan bahwasanya sekelompok masyarakat yang terikat dalam suatu identitas yang sama. Kalau menurut saya pribadi sih dalam kata lain komunitas itu adalah suatu masyarakat ya. Masyarakat namun ruang lingkupnya kecil gitu. Jadi pemberdayaan komunitas adalah sebuah upaya atau perubahan atau kemajuan yang sengaja dilakukan atau dikembangkan oleh para anggota sebuah komunitas itu sendiri di mana mereka merumuskan masalah, menyusun rencana, serta menentukan arah perubahan menurut keyakinan dan persepsi mereka sendiri. Dan perubahan itu diyakini sebagai perbaikan, sebagaimana layaknya membangun sebuah bangunan. Maka upaya perbaikan tersebut utamanya diarahkan kepada perbaikan dan pengokohan struktur-struktur penopang komunitas yang bersangkutan. Lanjut, tujuan dan sasaran komunitas. Nah, tujuan dari pemberdayaan komunitas itu sendiri sebetulnya untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, ya kan? Kemandirian itu meliputi kemandirian bertindak, berpikir, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Jadi pemberdayaan komunitas itu orientasinya merujuk kepada komunitas yang kurang berdaya atau tidak berdaya. Pemberdayaan juga dapat dilakukan kepada komunitas yang telah berdaya, namun dengan tujuan untuk mengantisipasi terhadap ancaman dan hambatan yang dapat mengubah komunitas itu sendiri. Nah, apa yang ingin dicapai dalam suatu pemberdayaan komunitas? Nah, pemberdayaan komunitas lebih diarahkan dengan memberikan daya atau kekuatan kepada suatu komunitas, sehingga menjadi komunitas yang lebih baik. Untuk melengkapi komunitas yang lebih baik, kompetensi yang harus ada dalam masyarakat yaitu mengidentifikasi masalah ya dan kebutuhan komunitas, terus mampu mencapai kesepakatan tentang sasaran yang hendak dicapai dalam skala prioritas, dan juga ada yang menemukan dan menyepakati cara dan alat untuk mencapai sasaran yang telah disetujui, lalu mampu bekerja sama rasional dalam bertindak mencapai tujuan. Sekarang kita lanjut ke prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas. Di sini ada yang dikatakan oleh Rubin ya, pemberdaya, bahwasanya ada 5 prinsip, yaitu pemberdayaan memerlukan break even dalam setiap kegiatan yang dikelolanya, meskipun orientasinya berbeda dari organisasi bisnis, di mana dalam pemberdayaan komunitas, keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan. Terus pemberdayaan selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.
Yang ketiga, dalam pelaksanaan program pemberdayaan, kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan fisik. Lalu, yang keempat, dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah, swasta, maupun sumber-sumber lainnya. Dan yang terakhir ada kegiatan pemberdayaan harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro. Yang selanjutnya, menurut Totok Mardikanto, mengemukakan pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Di antaranya, mengerjakan. Mengerjakan di sini artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu. Selanjutnya, ada akibat. Akibat di sini artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat. Dan yang ketiga ada asosiasi. Asosiasi di sini dimaksudkan adalah setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya. Selanjutnya ada menurut Dharma dan Bhatnagar. Kalian baca dengan pronoun kalian masing-masing ya. Prinsip yang pertama adanya minat dan kebutuhan. Nah, pemberdayaan akan efektif jika mengacu pada minat dan kebutuhan masyarakat. Lalu organisasi masyarakat bawah. Artinya, pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan atau menyentuh organisasi masyarakat bawah sejak dari setiap keluarga atau kekerabatan dan sebagainya. Yang ketiga, keragaman budaya. Itu pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya. Lalu yang keempat, perubahan budaya. Artinya, setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya. Dan yang kelima, kerjasama dan partisipasi. Artinya, pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerja sama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang. Dan yang keenam, ada demokrasi dalam penerapan ilmu. Ya. Artinya dalam pemberdayaan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan. Yang dimaksud demokrasi di sini bukan terbatas pada tawar-menawar tentang ilmu alternatif saja, tetapi juga dalam penggunaan metode pemberdayaan serta proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan masyarakat sasarannya. Lalu yang ketujuh, belajar sambil bekerja. Nah, artinya kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat belajar sambil kerja atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang mereka kerjakan. Dengan kata lain, pemberdayaan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi atau konsep-konsep teoritis, tetapi harus memberikan kesempatan kepada masyarakat sasaran untuk mencoba atau memperoleh pengalaman melalui kegiatan secara nyata. Dan yang kedelapan ada penggunaan metode yang sesuai. Artinya pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metode yang selalu disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Maksudnya kondisi lingkungan di sini itu ada lingkungan fisik, lingkungan kemampuan ekonomi dan nilai sosial budaya gitu kan. Lalu yang kesembilan ada kepemimpinannya. Artinya penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan atau kepuasannya sendiri dan harus mampu ya mengembangkan kepemimpinan. Dalam hubungan ini, penyuluh sebaiknya mampu menumbuhkan pemimpin-pemimpin lokal atau memanfaatkan pemimpin lokal yang telah ada untuk membantu kegiatan pemberdayaan. Lalu yang kedua, 10, spesialis yang terlatih. Artinya, penyuluh atau fasilitator harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh. Nah, penyuluh-penyuluh yang disiapkan untuk melakukan beragam kegiatan ya maksudnya tuh. Lalu yang ke-11 ada segenap keluarga. Artinya, penyuluh atau pemberdaya harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial. Dan yang terakhir ada kepuasan. Yang maksudnya di kepuasan di sini adalah pemberdayaan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan. Yaitu adanya kepuasan akan sangat menentukan keikutsertaan sasaran pada program-program pemberdayaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang siklus pemberdayaan komunitas. Nah, pemberdayaan komunitas tak dapat dilepaskan dari siklus pemberdayaan itu sendiri ya.
Pemberdayaan komunitas juga merupakan suatu kegiatan yang bersinambungan dan diharapkan menjadi peningkatan kualitas dari satu tahapan ke tahapan setelahnya. Nah, di sini ada 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan komunitas, yaitu diantaranya tahap pertama keinginan untuk berubah. Maksudnya di sini tuh keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk berubah menjadi lebih baik ya. Lalu ke tahapan melepas halangan. Melepas halangan ya, atau faktor-faktor yang bersifat resisten terhadap kemajuan dalam diri dan komunitasnya. Lalu yang ketiga, ada masyarakat, tahap rasa memiliki bertambah ya. Maksudnya masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. Dan yang keempat, ada mengembangkan peran dan batas tanggung. Nah, di sini maksudnya adalah upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas. Hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Dan yang kelima, ada pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Maksudnya di sini adalah peningkatan rasa memiliki yang lebih besar akan menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada tahap ini, hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai terlihat. Terus yang keenam, ada perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Nah, telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, maksudnya ketika keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Dan yang tahap ketujuh, ada masa tertantang untuk upaya lebih. Maksudnya di sini adalah masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan kembali ke tahap nomor 1 dalam siklus pemberdayaan komunitas ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahap-tahap dan aktor pemberdayaan komunitas. Nah, yang pertama itu tahap-tahap pemberdayaan komunitasnya dulu ya. Nah, dalam rangka pemberdayaan komunitas masyarakat, pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sampai kapan pemberdayaan dilakukan gitu kan. Tentunya pemberdayaan tidak berlangsung selamanya, melainkan hingga komunitas masyarakat itu mandiri. Maka dari itu, proses pembelajaran sangat diperlukan. Nah, proses pemberdayaan tidak instan diberikan begitu saja gitu ya kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan penerimaan masyarakat berbeda dari berbagai aspek. Namun harus ada tahapan-tahapan yang dilalui agar pemberdayaan berjalan secara optimal. Tahap-tahapan pemberdayaan sebagaimana dikemukakan oleh di sini dituliskan menurut Sulistiani dalam buku Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan. Yang pertama ada tahap penyadaran dan perilaku menuju kesadaran dan kepedulian. Lalu tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan sehingga dapat mengambil peran dan komunitasnya. Dan yang ketiga adalah peningkatan kemampuan intelektual, maksudnya kecakapan, keterampilan sehingga akan terbentuk inisiatif dan kemampuannya yang inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Nah, lanjut menurut Terry Wilson. Kalau Terry Wilson pemain Smackdown ya. Nah, di sini ada awakening atau penyadaran. Maksudnya pada tahap ini masyarakat disadarkan akan kemampuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki serta rencana dan harapan akan kondisi mereka yang lebih baik dan efektif. Lalu understanding atau pemahaman. Jauh lebih dari tahapan penyadaran masyarakat diberikan pemahaman dan persepsi baru mengenai diri mereka sendiri, aspirasi mereka dan keadaan umum lain. Proses pemahaman ini meliputi proses belajar untuk secara utuh menghargai pemberdayaan dan tentang apa yang dituntut dari mereka oleh komunitas. Lalu di tahap 3 ini ada harnessing. Nah, atau pemanfaatkan. Setelah masyarakat sadar dan mengerti mengenai pemberdayaan, saatnya mereka memutuskan untuk menggunakan bagi kepentingan komunitasnya. Dan yang keempat ada using atau menggunakan. Nah, menggunakan keterampilan ya maksudnya di sini tuh, menggunakan keterampilan dan kemampuan pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan kita lanjut ke aktor pemberdayaan komunitas. Nah, perjalanan pemberdayaan komunitas tidak terlepas dari peran aktor pemberdayaan itu sendiri. Pertanyaannya adalah siapa aktor dari pemberdayaan komunitas gitu kan. Nah, aktor pemberdayaan komunitas itu terdiri dari pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Kegiatan dari ketiga aktor tersebut perlu dirancang untuk memberikan kontribusi sehingga terbentuk kemitraan yang diharapkan gitu ya. Nah, di sini ada tabel ya, tabel peran aktor pemberdayaan komunitas nih, bisa kita lihat ya, ada 3 aktor yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat, di mana aktor berperan dalam pemberdayaan seperti menetapkan kebijakan, formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Sementara swasta, dia berperan dalam peran pemberdayaannya, dia itu berkontribusi pada formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Sementara masyarakat berperan sebagai partisipasi dalam setiap kegiatan. Kalau berbicara tentang bentuk output peran ya, dari pemerintah itu memberikan kebijakan, misalnya dalam menetapkan peraturan dan penyelesaian sengketa. Sementara dari swasta, bentuk outputnya adalah konsultasi dan rekomendasi kebijakan dan investasi. Dan lalu dari masyarakat bentuknya adalah saran, kritik, dan bukan sara ya, itu ya, saran, kritik, dan dukungan. Dukungan terhadap kebijakan bisa juga menjadi objek dan partisipan. Sementara pada bidang fasilitas, pemerintah itu memberikan dana, jaminan, alat, teknologi, manajemen, dan edukasi. Sementara pada aktor swasta, mereka juga sama memberikan dana, alat, teknologi, namun dia memberikan tenaga terampil dan sangat terampil gitu. Dari masyarakat itu sendiri, fasilitas yang didapat adalah tenaga terdidik, tenaga terlatih, setengah terdidik, dan setengah terlatih. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan komunitas ya. Nah, eh, pemberdayaan suatu komunitas ya dapat dianggap sebagai suatu konsep yang baik dan membawa manfaat. Namun terkadang dalam implementasinya masyarakat tidak langsung berpartisipasi penuh dalam program tersebut ya. Ada 8 faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan komunitas ya. Di sini tuh tadi sudah ada ini. Kesediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapi. Lalu adanya pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang, dan maksudnya di sini ada persepsi dari pemegang kekuasaan dalam komunitas tersebut bahwa pemberdayaan dapat mengorbankan diri mereka sendiri. Yang ketiga, ada ketergantungan adalah budaya. Dengan keadaan masyarakat sudah terbiasa berada dalam hierarki, birokrasi, dan kontrol manajemen yang tegas sehingga membuat mereka terpola dalam berpikir dan membuat dalam rutinitas. Dan yang keempat ada dorongan dari pemimpin setiap komunitas dorongan dari para pemimpin setiap komunitas untuk tidak mau melepaskan kekuasaannya. Karena inti dari pemberdayaan adalah berupa pelepasan sebagian kewenangan untuk diserahkan kepada masyarakat. Dan yang kelima, ada batas pemberdayaan, yaitu terutama terkait dengan siklus pemberdayaan kemampuan dan motivasi setiap orang yang berbeda-beda. Selanjutnya, adanya kepercayaan dari para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan dan mengubah persepsi mereka tentang anggota komunitasnya. Lanjut ke yang ketujuh, pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat. Dan yang kedelapan, pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya atau research yang besar, baik dari segi pembiayaan maupun waktu. Nah, oleh karena itu ya teman-teman, upaya pemberdayaan diharapkan akan berhasil apabila ada partisipasi dari pemerintah sebagai stakeholder dalam peran aktif dari masyarakat itu sendiri. Kurang lebih tentang pemberdayaan komunitas seperti itu. Lanjut, demikian cukup sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya berikan, materi yang saya berikan kepada kalian bisa memberikan manfaat pada pertemuan kita kali ini. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.